agar si Rian itu mau mengizinkan pacarnya itu untuk tidur bersama dia gitu. Lantas si Rian pun merasa tersinggung dengan ucapan dia gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Cah Jawa Project. Kali ini Cah Jawa Project bakalan membawakan cerita tentang tragedi yang dulu sempat membuat heboh satu Indonesia karena perilaku dari seseorang yang tega menghabisi nyawa 11 orang gitu. Dan gue mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita bisa diterima sama Tuhan dan apa yang kita cita-citakan bisa terwujud di tahun berikutnya ya. Oke, langsung ke inti dari videonya. Ferry Idam Heniansyah atau dikenal dengan panggilan Rian alias Rian Jombang lahir pada 1 Februari 1978. Seorang pelaku pembunuhan berantai di Jakarta dan di Jombang. Kasusnya mulai terungkap setelah penemuan mayat termutilasi di Jakarta. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, terungkap pula bahwa Rian melakukan beberapa pembunuhan lainnya dan dia mengubur para korban di halaman belakang rumahnya di Jombang. Atas kejadiannya, ia dijatuhi hukuman mati. Nah, sebelum kita ke kronologinya, ini bakalan gue ceritain tentang semasa kecilnya. Semasa kecil, Rian adalah bungsu dari 2 bersaudara. Kakaknya Mulia Wasis, 44 tahun, adalah saudara satu ibu namun lain ayah. Sejak kecil, Rian lebih sering berpisah dengan kedua orang tuanya dan tinggal di pesantren. Ayah Rian, Ahmad Maskur, pensiunan satpam sebuah pabrik gula, dan Kasiatun, istrinya, lebih suka tinggal di rumah kakaknya, Mulyo. Perilaku Rian banyak berubah ketika ia duduk di bangku SMP. Dia lebih banyak menekuni kegiatan perempuan, seperti menari, berdandan di sekolah. Rian dikenal lebih dekat dan lebih banyak berteman dengan perempuan. Dia juga banyak terlibat kegiatan kesenian, terutama menari. Namun, demikian Rian dikenal cerdas, cekatan, dan pandai bergaul. Kehidupan di Jakarta, Rian sempat menjadi siswa sekolah favorit SMA Negeri 1 Jombang. Namun di sana, sifat dan sikapnya kian labil. Dia hanya bertahan 1 bulan, lalu pindah ke SMA Kabuh dan bertahan 1 semester. Sebelum akhirnya pindah ke SMA Negeri 3 Jombang. Di sana Rian juga hanya bertahan 1 bulan, lalu pindah ke Jakarta. Di Jakarta ia merasa lebih diterima dan bertemu dengan kalangan homoseksual dari kalangan menengah ke atas. Dan di ibu kota Jakarta, Rian kerap berpindah-pindah tempat tinggal. Ia pernah tinggal di beberapa kamar kos atau kamar apartemen dengan harga sewa yang tinggi. Apartemen tempat Rian membunuh dan memutilasi Heri Santoso adalah apartemen bertipe studio atau hanya 1 ruangan dengan harga sewa 1 juta per bulan. Bahkan sebelumnya ia juga sempat tinggal di tempat kos dengan harga sewa 2,6 juta per bulan. Wow. Menurut pengakuannya, sampai saat ini korban Rian yang pertama adalah Guru Setio Pramono alias Guntur, usia 27 tahun, yang dibunuh pada bulan Juli 2007 di rumah orang tua Rian di Jombang. Kepala Guntur dipukul dengan benda keras hingga tewas. Mayatnya lalu digulung dengan kasur dan dibakar. Sisa-sisa tubuh Guntur kemudian digulingkan ke dalam kolam ikan di halaman belakang rumah, lalu dikubur dengan tanah. Dan puncaknya adalah ketika korban ke-11-nya. Jadi dari awal korban 1 sampai 10 itu sebenarnya si Rian itu bisa menutupinya dengan menghilangkan jejaknya dan gak ketahuan gitu, nggak ada yang curiga sama dia sedikit pun. Karena di sana tuh Rian terkenal pribadi yang alim lah gitu, maksudnya dia lulusan pesantren ya kan, maksudnya pernah menimba ilmu di pesantren gitu. Lalu
dari perilakunya, tetangga-tetangganya pun juga mengenalnya dia itu tipikal orang yang mungkin kalau bahasa Jawanya gitu agak kemayu gitu lah ya, karena dia tuh senangnya mainnya sama perempuan gitu ketimbang sama laki-laki gitu. Nah, dengan alasan itu makanya warga-warga sekitar tuh nggak ada yang curiga gitu dari korban 1 sampai ke 10 gitu, dan menganggapnya Rian itu ya biasa-biasa aja gitu orang yang bahkan dia cenderung alim gitu. Lalu kasus yang ke-11-nya ini adalah puncaknya gitu, dimana dia itu ketahuan karena mungkin dari korban 1 sampai 10 kan dia membunuhnya itu atau menghabisi nyawanya kan di kampung halamannya ya, di Jombang. Nah, untuk korban yang ke-11 ini tuh dia menghabisinya itu di Jakarta gitu. Motifnya apa? Motifnya yang gue dapat infonya adalah kecemburuan gitu ya. Jadi dari 1 sampai 10 korban itu rata-rata memang penyuka sama jenis gitu ya. Jadi cowok sama cowok gitulah. Makanya ketika mungkin si Rian cemburu atau gimana gitu, dia pacarnya itu deket sama cowok lain gitu, makanya dia menghabisi nyawa 10 orang tersebut gitu. Dan dari 10 orang tersebut itu ada korban, 2 korban itu adalah perempuan gitu, dan perempuannya ini yang lebih mengenaskannya lagi tuh dia adalah ibu dan anak gitu. Dan ceritanya tuh dia suka sebenarnya sama si Rian itu. Dia mungkin suka, entah apa pemicunya atau awalnya gimana gitu. Mungkin si perempuan ini membuat si Rian marah atau gimana gitu. Ketika datang di rumahnya Rian di Jombang bersama anaknya gitu ya, tiba-tiba Rian dengan gelap mata menghabisi nyawa ibu dan anak itu gitu. Nah, langsung kita ke korban yang ke-11 yang ini yang terungkapnya gitu ya. Kasus ini dimulai dengan ditemukannya 7 potongan tubuh manusia di dalam koper atau di dalam sebuah tas dan sebuah kantong plastik di tempat di dekat kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi tanggal 12 Juli 2008. Korban adalah Heri Santoso, 40 tahun. Seorang manajer penjualan sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Heri dibunuh dan dimutilasi tubuhnya oleh Rian di sebuah apartemen di Jalan Margonda Raya, Depok. Pengakuan Rian, dia membunuh Heri karena tersinggung setelah Heri menawarkan sejumlah uang untuk berhubungan dengan pacarnya. Nah, jadi si Rian ini mungkin berteman baik ya. Ini dia berteman sama si Heri. Nah, di suatu ketika mungkin si Heri ini kan karena memang dia penyuka sama jenis atau homoseksual gitu ya, dia tuh suka sama pacarnya Rian dan dia ngomong sama Rian bahwa dia tuh menyukai pacarnya gitu dan ingin melakukan hubungan badan dengan si pacarnya itu. Bahkan si Heri ini menawarkan uang gitu agar si Rian itu mau mengizinkan pacarnya itu untuk tidur bersama dia gitu. Lantas si Rian pun merasa tersinggung dengan ucapan dia gitu. Makanya mungkin dengan gelap mata ia melakukan pembunuhan yang ke-11. Rian dan Noval terlacak setelah mereka berdua menggunakan kartu ATM dan kartu kredit Heri untuk berfoya-foya. Setelah media memberitakan kasus mutilasi yang dilakukan Rian, banyak masyarakat melaporkan kerabat mereka yang hilang. Setelah sebelumnya diketahui bersama Rian, polisi akhirnya membongkar bekas kolam ikan di belakang rumah orang tua Rian di Jombang dan menemukan 4 tubuh manusia di dalamnya. Sebagian besar sudah tinggal kerangka. Lalu Rian juga mengakui pembunuhan 6 orang lainnya, dan tubuh mereka ditemukan di taman halaman belakang rumah yang sama, sehingga total sudah ditemukan 11 korban pembunuhan Rian. Sampai saat ini sudah 11 orang yang diketahui menjadi korban. Dan ya ini untuk orang tua ya, pesan gue untuk para orang tua ya, ketika bimbingan atau dampingan dari orang tua itu sangat berpengaruh gitu terhadap perkembangan anak gitu ya. Jangan sampai Rian-Rian berikutnya itu muncul gitu ya, karena gue yakin si Rian ini juga sebenarnya awalnya mungkin dia nggak setega itu, nggak sekeji itulah. Gue yakin di dalam hati manusia itu nggak mungkin lah
maksudnya bisa tega gitu menghabisi dan memutilasi gitu para korban-korbannya gitu, kalau nggak diawali dengan latar belakang yang mengganggunya dia sebelum-sebelumnya gitu. Bisa juga karena si Rian itu dulunya semasa kecil pernah mengalami perbuatan yang mungkin membuat dia trauma semasa kecilnya gitu, atau mungkin dulunya pernah jadi korban bully atau kekerasan seksual lainnya lah gitu ya. Makanya setelah kejadian itu semakin dewasa ia semakin jadilah monster gitu ya. Dan gue berharap kejadian ini nggak pernah terjadi lagi. Dan kabar terakhir yang gue terima sebenarnya tuh si Rian itu dijatuhi vonis hukuman mati gitu ya, karena begitu banyak korban yang jatuh, yang tewas di dalam tangannya dia gitu ya. Cuman sampai saat ini dia juga belum kunjung dieksekusi. Gue juga nggak tahu gimana ceritanya gitu ya. Dan andai kata mungkin suatu saat dia diberi kesempatan untuk hidup, gue sih berharap si Rian itu bisa bertaubat pastinya ya, dan kembali ke jalan yang benar. Dan andai kata dia tetap harus dieksekusi ya, mau gimana lagi ya, dia harus bertanggung jawab sama apa yang sudah dia perbuat gitu ya dulunya. Dan akhir cerita gue pamit undur diri. Apabila ada kesalahan pembawaan cerita dari gue mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada yang tahu tentang cerita lebih detail bisa tambahin di kolom komentar ya. Akhir kata gue pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.